Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Pak Andi pada mata pelajaran Informatika kelas 8 semester 2. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas tentang materi pemrograman RoboMan. Pada sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana membuat sebuah algoritma, kemudian menerapkan algoritma tersebut dalam bentuk flowchart. Kemudian kita juga belajar tentang Internet of Things, berpikir komputasi, dan selanjutnya kita akan menerapkan apa yang sudah kita pelajari tersebut dalam sebuah pemrograman visual. Dan pemrograman visual yang akan kita gunakan pada kali ini adalah RoboMan. Apa itu RoboMan? RoboMan itu merupakan sebuah software pendidikan yang dikembangkan oleh University van Amsterdam. Pemrograman RoboMan sangat interaktif dan menarik ya, karena menggunakan simulasi pemrograman robot dan kecerdasan buatan sederhana. Ada beberapa keunggulan pemrograman RoboMan, sehingga Pak Guru memilih pemrograman RoboMan untuk diajarkan di kelas 8 ini. Beberapa keunggulannya diantara lain, yang pertama, RoboMan itu menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana, mudah dipahami oleh siswa-siswa yang mungkin awam terhadap komputer sebelumnya. Yang kedua, RoboMan juga mudah dipahami bahkan oleh programmer pemula. Ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian RoboMan tidak mengganggu sistem komputer, ya, karena pemrograman RoboMan itu sangat ringan softwarenya, sangat kecil ukurannya. Berikutnya, RoboMan ini bersifat freeware. Ini yang paling penting, juga sangat penting ya. RoboMan bersifat freeware, artinya itu bebas digunakan, bebas dikembangkan tanpa harus membeli lisensinya. Kemudian dapat dijalankan di sistem operasi Windows, Linux maupun macOS. Jadi kita bisa menggunakan RoboMan ini di berbagai macam sistem operasi. Selanjutnya, simulasi robot yang interaktif seperti sebuah game. Ketika kita belajar RoboMan itu sama seperti kita memainkan sebuah game, ya, sehingga membuat anak-anak nanti akan sangat tertarik pastinya. Dan terdapat beberapa contoh program yang bisa dipakai sebagai acuan. Jadi ketika kita kurang memahami tentang apa itu program RoboMan, kita belajar otodidak, kita bisa melihat contoh-contoh yang disediakan oleh RoboMan sebagai acuan kita dalam belajar. Selanjutnya, simulasi pemrograman dengan robot dilakukan pada map area yang dapat dipilih dan bervariasi, sehingga tidak membosankan. Ya, nanti ketika kita membuka pemrograman RoboMan, kita disediakan berbagai macam variasi map atau peta yang bisa kita gunakan, sehingga kita membosankan. Berbeda ketika hanya ada satu jenis peta saja, maka kita akan terasa bosan. Robot dapat diprogram untuk mengecat, line follower, mengikuti garis, berjalan mengikuti garis, dan juga bisa digunakan untuk memindahkan benda. Tergantung kreativitas pemrogram yang dilakukan. Software ini cocok untuk yang baru belajar pemrograman, karena dalam software ini kita bisa mengatur sendiri langkah per langkah untuk mengatur gerakan robot. Dalam hal ini melatih kemampuan kita dalam penguasaan algoritma dan logika. Selain itu, di dalam RoboMan terdapat pula beberapa struktur pemrograman seperti halnya bahasa pemrograman pada umumnya, seperti bentuk if, looping, dan prosedur. Di dalam RoboMan, kita bisa menggerakkan robot untuk bergerak maju, mundur, belok kanan, kiri, mewarnai jalan yang dilalui, mencari sebuah objek, mengambil sebuah objek, dan meletakkan objek melalui perintah-perintah berbentuk function. Nah, bagaimana cara menjalankan RoboMan? Ya, untuk menjalankan RoboMan, yang pertama pastikan komputer yang kita gunakan sudah aktif dan sudah diinstal RoboMan. Apabila belum, kita bisa mendownloadnya di website resminya.
http www.roboman.net. Nah ini ya, ini website yang bisa kita gunakan untuk bisa mendownload atau mendapatkan program Roboman secara gratis. Setelah itu kita lakukan menginstal. Cara menginstalnya gampang, tinggal diklik aja ya software yang tadi sudah kita download, kemudian kita ikuti langkah-langkahnya dan selesai. Setelah diinstal, kita buka program Roboman ya. Ini adalah icon Roboman yang seperti ini ya. Iconnya Roboman. Bisanya tadi sudah dijelaskan, klik nah ikon Roboman ini bisa diklik 2 kali atau klik kanan open atau melalui menu start. Kemudian kita cari Roboman. Ya. Klik di sini juga bisa. Roboman. Ya, setelah ketemu kita buka. Oke, ini adalah tampilan program Roboman pertama kali tampil. Ya, tadi sudah sampaikan ada bagian-bagian ya pada program Roboman. Ya, bisa kita lihat lagi materinya. Nah, yang pertama script panel. Area teks ini dapat menuliskan tugas kamu dalam bentuk script yang akan dijalankan oleh robot. Nah, script panel itu nanti di sini. Ini namanya script panel. Kemudian ada World Panel untuk melihat keadaan robot. Nah, ini namanya World Panel itu di sini. Ya. Kemudian Run Panel, ya. Run Panel itu yang ini. Ya, ini untuk menjalankan. Juga untuk mengatur kecepatan dan message ya panel ya. Yang terakhir message panel itu posisinya di sini. Kemudian di atas ini ada menu-menu yang bisa kita gunakan. Ya, menu-menu. Nah, kita juga bisa diberi contoh ya, contoh pemrograman Roboman di sini. Ya, ada berbagai macam contoh yang bisa kita gunakan. Misalnya ini ya programnya, kalau kita jalankan. Ini contoh pemrograman Roboman yang nanti kita bisa membuat seperti ini. Oke, kalau kita menghentikan kita bisa nah, kita bisa lihat contoh lagi yang lain. Contoh lain misalnya find spot ya. Kita lihat. Nah, itu ya. Menarik bukan? Ya. Oke, tanya. Misalnya yang akan kita gunakan, kita bisa ketikkan forward dan hanya kita tulis forward n misalnya 4 ya. Coba kita jalankan. Nah, dia akan berjalan 4 langkah ke kanan. Kemudian kita bisa ketik belok ke kanan, right. Nah, itu aja. Kita coba. Nah, kemudian belok kanan. Nah, kemudian baru berjalan forward misalnya 2. Ya. Misalnya tadi ya belok ke kanan, belok ke bawah berarti ke selatan ya. Selatan apa selatan? Sebanyak SUPH sebanyak 3. Itu dia akan berbelok ke selatan kemudian ke 3. Nah, seperti itu ya. Ini gambaran singkat tentang pemrograman Roboman. Ya, nanti kita akan pada materi berikutnya kita akan belajar lebih jauh lagi tentang Roboman. Ya, seperti contoh-contoh tadi ya. Kita akan membuat program yang lebih kompleks lagi. Misalnya seperti ini. Nah, kita coba.
Nah, bagaimana cara membuat pemrograman seperti itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama pada materi berikutnya. Demikian untuk materi hari ini tentang pemrograman Roboman dan cara menggunakannya. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalian belajar di rumah, dipelajari sendiri lagi, dicoba-coba lagi, nggak usah takut salah ya, karena kalau kalian takut salah nanti kalian tidak akan berkembang. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya kira kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.